Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan membahas harga tiket pesawat melambung, dampaknya kenaikan aftur terhadap industri penerbangan. Jadi masalah ini berkaitan dengan elastis permintaan dan penawaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Yalta Aira dan rekan saya Nayani Karyani Putri. Baik, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS Ekonomi Mikro dengan pengampu Ibu Dewi Hatsmiani dan Ibu Dian Eka Amrina. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, harga sejumlah komoditas termasuk harga tiket pesawat domestik diperkirakan mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Badan Pusat Statistik mewanti-wanti akan adanya kenaikan harga tiket pesawat serta berbagai kebutuhan pokok yang berpotensi menjadi faktor utama pendorong inflasi selama periode puasa dan Ramadan tahun ini. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, BPS menyebut kenaikan harga ini tidak hanya terjadi saat Lebaran, melainkan sudah mulai terjadi sebelum Ramadan. Salah satu faktor utama yang kerap memicu inflasi saat Idul Fitri adalah tarif angkutan udara. BPS menjelaskan bahwa lonjakan harga tiket pesawat setiap tahun selalu menjadi tantangan. Naiknya harga tiket pesawat akibat kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan berkurangnya jumlah penumpang. Karena permasalahan ini, permintaan menurun karena harga tiket yang mahal membuat masyarakat enggan berpergian. Sedangkan penawaran tetap atau bahkan berkurang karena maskapai mengurangi jumlah penerbangan untuk menghindari kerugian. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur respon atau sensitivitas jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan faktor-faktor tertentu seperti harga, pendapatan, atau harga barang. Elastisitas permintaan adalah seberapa besar perubahan permintaan terhadap barang atau jasa dalam kaitannya dengan perubahan variabel lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan meliputi 1. Luasnya keberadaan produk, 2. Persentase pendapatan masyarakat, 3. Durasi perubahan harga, 4. Loyalitas terhadap satu merek, 4. Demand, siapa yang membeli barang, 6. Produk yang bisa membuat kecanduan, 7. Tingkat kebutuhan, 8. Ketersediaan barang pengganti, 9. Pendapatan konsumen, 10. Kegunaan barang, 11. Pajak, 12. Daya tahan barang, 13. Selera. Elastisitas penawaran adalah konsep ekonomi yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran dapat diukur dengan koefisien elastisitas penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah 1. Harga. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. 2. Daya produksi. Yang tinggi akan membuat produsen mengurangi penawaran barang. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Keempat, jumlah produsen. Jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. 5. Kebijakan pemerintah, seperti peningkatan produksi dalam negeri dapat mempengaruhi penawaran. 6. Kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang baik, produsen mungkin lebih berani untuk meningkatkan penawaran. Yang ketujuh, kondisi alam seperti cuaca dan iklim dapat mempengaruhi penawaran, terutama untuk produk pertanian dan perikanan. 8. Harga barang lain yang terkait, seperti barang substitusi dan barang komplementer dapat mempengaruhi penawaran. Yang ke-9, perkiraan harga barang di masa mendatang dapat mempengaruhi penawaran. 10. Kompetensi di antara produsen dapat mempengaruhi penawaran. Jadi di sini kami akan memberikan contoh soal terkait dengan permasalahan yang kami bahas. Contoh soalnya itu, sebuah maskapai menaikkan harga tiket penerbangan rute Jakarta sampai Bali dari Rp1.000.000 menjadi Rp1.200.000. Akibat kenaikan harga ini, jumlah penumpang yang membeli tiket turun dari Rp10.000 menjadi Rp8.500. Pertambahannya itu elastisitas permintaan tiket pesawat. Jadi, cara pengerjaan itu yang pertama diketahui harga tiket P1, P2. P1 itu adalah harga tiket awal. Harga tiket awal disitu tertulis Rp1.000.000. Sedangkan harga tiket akhir tertulis Rp1.200.000. Terus Q1 dengan Q2. Q1 ini adalah jumlah penumpang awal, yaitu 10.000. Q2 adalah jumlah penumpang akhir, yaitu 8.500. Rumusnya adalah E sama dengan P1 bagi Q1 kali delta Q bagi delta 1. P1 itu adalah harga tiket awal, yaitu Rp1.000.000. Sedangkan Q1 itu jumlah penumpang awal, yaitu 10.000. Dikali Min 1.500 ini dapat dari selisih Q2 dan Q1. Contohnya seperti ini, delta Q 8.500 dikurang dengan 10.000. Sama dengan min 1.500. Lalu yang kedua ini adalah 200.000. 200.000 ini dapat dari selisihnya tiket harga awal sama tiket harga akhir. Tiket harga akhir sama tiket harga awal.
Jadi 1 juta dikurang 1.200.000, jadi 200. Kemudian 1 juta dibagi 10.000. Jadi jika ada hal yang sama maka dicoret. Di sini yang dicoret 4 dan di sini juga 4. Jadi 100 dibagi dengan 100 dibagi 1 itu hasilnya 100. Kemudian min 1 min 1.500 dibagi 200.000. Jadi nolnya ini juga dicoret 2 ini karena ada kesamaan. Hasilnya ialah min 0,0075. Jadi hasil dari pembagian angka 4 angka ini lalu dikalikan 100 kali min 0,0075, hasilnya min 0,75. Jadi kemudian soal yang kedua itu tentukan apakah permintaannya elastis atau inelastis. Jadi hasilnya adalah min 0,75. Min 0,75 itu sifatnya adalah inelastis. Kenapa bisa disebut inelastis? Karena jumlahnya itu elastis itu lebih kecil dibanding 1. Terima kasih. Ini ada contoh soal dari elastis penawaran. Contoh soalnya itu, sebuah maskapai meningkatkan jumlah penerbangan dari 50 menjadi 65 penerbangan per minggu. Setelah harga tiket naik dari 500.000 menjadi 600.000. Pertanyaannya, hitung elastis penawaran tiket pesawat. Yang kedua, bukan apakah penawarannya elastis atau inelastis. Jadi, rumusnya itu adalah ES sama dengan delta Q dibagi delta P kali P bagi Q. P1 itu adalah 500, nih 500-nya. Sedangkan P2 itu 600, kenaikan harga 600. Q1 itu 50, ini jumlah penerbangannya dari 50. 50 ini adalah P1, Q1. Terus kemudian Q2-nya itu adalah 65. Jadi rumusnya itu ES delta Q bagi delta P kali P bagi Q. Jadi pertama kita mencari selisih dari delta P. Delta P ini didapatkan dari selisih P2 dikurang P1. Hasilnya adalah 100. Lalu kemudian mencari selisih delta Q, yaitu dari Q2 dikurang dengan Q1, hasilnya 15. Kemudian hasil dari delta Q dan delta P itu kemudian dibagi. Terus kemudian P dibagi Q. P ini adalah P1. P1 tadi adalah 500.000. Sedangkan Q1 adalah 50.000. Kemudian 15 dibagi 100.000, hasilnya adalah 0,00015. Sedangkan 500 ini jika ada angka yang sama maka dicoret. Contohnya seperti ini, 500 dengan 50. Nolnya jika nolnya ada yang sama maka dicoret. Jadi di sini jadinya 50.000 dibagi 5. 50.000 dibagi 5 adalah 10.000. Jadi hasil dari 15 bagi 100 sama 50.000 dibagi 5 dikalikan dan hasilnya menjadi 1,5. Dan ini sifatnya dari pertanyaan kedua, ini kan ditanyakan tentukan apakah penawarannya elastis atau inelastis. Jawabannya adalah elastis. Kenapa elastis? Karena ES-nya lebih besar dibanding 1. Jadi namanya adalah elastis. Terima kasih. Cara penyelesaian masalah ini yang pertama itu bisa intervensi pemerintah. Jadi bisa dengan subsidi atau insentif pajak, kemudian regulasi tarif batas atas dan bawah, kemudian meningkatkan persaingan maskapai, yang terakhir investasi dalam infrastruktur. Yang kedua itu ada strategi maskapai penerbangan. Yang pertama efisiensi operasional, yang kedua promosi dan diskon, yang ketiga menyesuaikan kapasitas penerbangan. Lalu yang ketiga ada strategi adaptasi oleh konsumen. Yang pertama itu memanfaatkan promo dan diskon, yang kedua menggunakan alternatif transportasi, dan yang terakhir memilih waktu perjalanan yang tepat.